Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 731, Manik Darah. Kepala Instruktur Jiwa Naga. 4 kata ini membuat ekspresi Wen Lifeng membeku. Dia tahu arti kata-kata ini lebih baik dari siapapun. Meskipun dia merupakan salah satu prajurit jiwa naga yang lebih tua, dan kekuatannya saat ini jauh melampaui para ahli dari Huaxia, secara internal, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota jiwa naga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Pemuda di depannya adalah kepala instruktur Dragon Soul saat ini. Kata-kata itu membuat darahnya mendidih dan tubuhnya gemetar. Beberapa saat kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan memberi hormat standar. Wen Lifeng dari jiwa naga menyapa kepala instruktur. Raungannya bergema di seluruh aula, yang mengejutkan Wen Tingting dan Wen Xixi. Mereka mengenal ayah mereka lebih baik daripada siapapun, dan Wen Tingting mewarisi harga dirinya dari ayahnya. Namun, ayah mereka sekarang memperlakukan Tuan Ye dengan sangat hormat. Kepala instruktur, siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Ye Chen mengangguk. Tampaknya segalanya jauh lebih sederhana sekarang. Meskipun Wen Lifeng telah mencapai alam Raja Suci atau lebih tinggi, tampaknya dalam hatinya, dia masih seorang prajurit sejati dari Huaxia dan jiwa naga. Instruktur, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kabar saudara-saudara jiwa naga? Juga, apakah Anda mengenal seseorang bernama Lei Sui? Apakah dia masih hidup? Wen Lifeng bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak pernah ke Huaxia selama 20 tahun, jadi dia bertanya-tanya bagaimana kabar mantan rekan-rekannya. Ye Chen, yang berada di depannya, pasti tahu jawaban atas semua pertanyaan ini. Meskipun Ye Chen telah mengkonfirmasi hubungan antara Wen Lifeng dan Dragon Soul, dia tidak menyangka pihak lain mengetahui Lei Sui. Ini terlalu kebetulan. Namun, dilihat dari usia mereka, Lei Sui dan Wen Lifeng mungkin sangat dekat. Lei Sui sekarang bertanggung jawab atas jiwa naga, kata Ye Chen, dialah yang merekrut saya untuk posisi kepala instruktur. Dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Karena itu masalahnya, kamu dan aku dianggap keluarga. Ketika Wen Lifeng mendengar kata-kata Ye Chen, dia menjadi semakin gelisah. Saya tahu Sui pasti akan memanjat, tapi sayangnya saya tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Tiba-tiba, dia menatap Ye Chen dan berkata cepat, Instruktur, Ting Dewa di sini selama beberapa hari ke depan. Di luar tidak damai. Tempat ini dilindungi oleh pembentukan faksi besar. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk. Juga, menurutku seseorang telah memperhatikan kedatanganmu. Jika kamu keluar lagi, seseorang pasti akan menemukanmu. Jika itu terjadi, salahku kalau sesuatu terjadi padamu. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Wen Lifeng ragu-ragu selama beberapa detik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Karena tidak nyaman, lupakan saja. Ye Chen mengerti. Wen Lifeng melirik kedua putrinya, mengertakkan gigi lalu berkata, Instruktur, masalah ini sebenarnya bukan rahasia. Tunggu aku di sini. Segera setelah itu, Wen Lifeng memasuki sebuah ruangan. Ketika dia keluar, ada sebuah kotak di tangannya. Ada pola dan tanda kuno di kotak itu, dan itu tampak luar biasa. Tiba-tiba, ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Dia menyadari bahwa saat kotak itu muncul, naga darah di tubuhnya tampak gelisah. Jika dia tidak menekannya, naga darah itu mungkin akan muncul dari tubuhnya dan menimbulkan kekacauan. Apa isi kotak itu yang menyebabkan naga darah bereaksi seperti ini? Wen Lifeng melirik Ye Chen dan menjelaskan, Instruktur, ini ditinggalkan oleh seorang tamu. Saya ingin mengembalikannya kepada tamu tersebut, tetapi saya menemukan bahwa tamu tersebut meninggal secara misterius. Kebanyakan orang yang berhubungan dengan tamu ini semuanya mengalami kecelakaan. Jika saya tidak salah, ada seseorang yang mencarinya dan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Selama beberapa hari terakhir, aku melihat orang-orang memperhatikanku di dekat paviliun air Miriat. Kekuatan di dalam negeri pembantaian itu rumit. Meskipun ada kekuatan di balik paviliun air Miriat, orang-orang itu berani bersikap tidak bermoral, yang berarti mereka tidak takut pada kekuatan-kekuatan ini. Jika bukan karena formasi, orang-orang ini sudah datang sejak lama. Namun, meskipun saya memiliki kotak ini, saya tidak memiliki kunci untuk membukanya. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Wen Lifeng, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kotak itu. Perasaan hangat dan dingin menyerangnya secara bersamaan.
Beberapa detik kemudian, seluruh kekuatan naga darah di tubuh Ye Chen berkumpul di tangan kanannya, yang menembus dan memasuki kotak itu. Kaca, kotak kuno itu benar-benar terbuka sedikit. Wen Lifeng dan kedua saudari itu tercengang. Wen Lifeng telah menggunakan semua metode yang tersedia baginya untuk mencoba membuka peti itu, tetapi tampaknya peti itu terbuat dari bahan luar bumi. Bahkan jika dia menggunakan pedangnya, dia bahkan tidak bisa merusaknya. Menurut pendapatnya, tidak mungkin untuk membukanya tanpa kunci. Kalau begitu, apa yang terjadi di sini? Sang instruktur menyentuhnya dengan lembut, dan pintu itu benar-benar terbuka. Apakah ini semacam keterampilan atau teknik khusus? Merasakan tatapan bertanya semua orang, Ye Chen mengangkat bahu dan menjelaskan, saya tidak yakin, tapi ada sesuatu di dalam sana yang menarik perhatian saya. Wen Lifeng sadar kembali dan berkata, instruktur, fakta bahwa Anda dapat membuka kotak ini membuktikan bahwa kotak ini sudah ditakdirkan bersama Anda. Karena itu masalahnya, aku akan memberikan item ini padamu. Ye Chen tidak menolak. Naga darah di tubuhnya mengirimkan suaranya ke dalam pikirannya, kamu harus mendapatkannya. Kamu harus mendapatkannya. Ini pertama kalinya dia merasakan emosi yang begitu kuat dari naga darah. Tanpa ragu, Ye Chen membuka kotak itu, dan dalam sekejap, lampu merah menyala. Begitu lampu itu padam, terlihatlah sebuah manik merah yang tergeletak diam di dalam kotak itu. Mutiaranya sangat jernih, namun mengandung energi spiritual yang padat dan memancarkan aura jahat. Wen Lifeng dan saudara perempuan Wen tidak mampu menahan aura jahat dan segera mundur. Hanya Ye Chen yang tidak bergerak. Darah di tubuhnya tampak mendidih karena manik ini, dan naga darah itu meraung. Dalam sekejap mata, naga darah memasuki mutiara merah. Itu bergerak sangat cepat sehingga Wen Lifeng dan yang lainnya hanya bisa melihat bayangan melintas. Ye Chen mengabaikan aura jahat dan dengan paksa meraih mutiara merah itu. Dia segera menyadari bahwa ki sejati yang melonjak dalam dantiannya diserap oleh mutiara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, naga darah membawa manik-manik merah dan memasuki makam samsara, dan kesadaran Ye Chen segera mengikutinya. Ye Chen memejamkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan mutiara merah melayang di udara di atas makam samsara seperti bintang yang cemerlang. Manik-manik itu melepaskan aura jahat yang sangat kuat dan gelombang energi spiritual, yang memenuhi seluruh makam samsara. Naga darah melingkari mutiara merah, tubuhnya perlahan-lahan muncul. Apa sebenarnya ini? Mengapa itu sangat cocok dengan naga darah? Saat Ye Chen bingung, sesosok tubuh melayang di udara. Dia adalah Lin Qingxuan yang sudah lama tidak muncul. Duan Leiren telah pergi ke suatu tempat di pegunungan Kunlun untuk menyelidiki kejadian itu, jadi hanya Lin Qingxuan yang tersisa di sini. Lin Qingxuan mendongak melihat pemandangan naga darah yang tengah bermain dengan manik-manik, namun tatapan matanya agak berat. Nak, dari mana kamu mendapatkan manik darah ini? Dia bertanya setelah beberapa detik. Bab 732, Iblis. Tuan, manik ini dibawa oleh naga darah. Ye Chen dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Lin Qingxuan menyipitkan matanya. Guru, saya tidak tahu. Lin Qingxuan melangkah maju dan tatapannya tiba-tiba jatuh pada Ye Chen. Dia berkata dengan dingin, manik ini adalah benda jahat. Aura jahat yang dipancarkan manik ini terlalu pekat. Jika manik ini berada di dekatmu dalam waktu lama, itu pasti akan memengaruhi temperamenmu. Satu-satunya hal yang baik tentangnya adalah manik ini juga merupakan manik naga. Itu adalah manik naga dari naga jahat kuno, dan ini adalah kesempatan bagi naga darah. Meskipun kekuatan manik naga telah melemah seiring berjalannya waktu, jika disempurnakan oleh naga darah, mungkin bisa terwujud. Mendengar perkataan Lin Qingxuan, Ye Chen akhirnya mengerti mengapa naga darah itu bereaksi seperti itu. Bagaimanapun, naga darah itu masih merupakan hantu ilusi, dan yang diinginkannya hanyalah menjelma dan menjadi nyata, dan dengan demikian menjadi naga sejati. Manik naga ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk itu. Namun, manik ini adalah benda jahat, dan aura jahatnya terlalu pekat. Apakah itu akan memengaruhi naga darah, atau bahkan dirinya? Tuan, bagaimana kita harus menangani manik naga ini? Lin Qingxuan tidak langsung menjawab, jelas sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya. Manik naga itu kemudian bergerak dan mendarat dengan mantap di tangan Lin Qingxuan. Naga darah juga turun dari langit, terlihat sedikit marah. Tidak ada yang bisa mengambil kesempatan ini. Lin Qingxuan mendengus dan mengabaikan naga darah. Sebaliknya, dia berkata kepada Ye Chen, murid,
izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Anda harus memikirkannya dengan cermat. Jalan apa yang akan kamu lalui di masa depan? Dengan kata lain, di antara dao pengobatan, dao bela diri, dao pembantaian, dao jimat spiritual, dao formasi, dan seterusnya, mana yang paling cocok untukmu? Ye Chen tidak tahu mengapa Lin Qingxuan mengajukan pertanyaan ini. Dia merenung selama beberapa detik dan berkata, dao pembantaian. Sejauh ini, dao pembantaian adalah yang paling berguna bagi Ye Chen. Berkat dao pembantaian, Ye Chen memiliki kemampuan untuk bertarung di atas levelnya. Penguasa dao pembantaian pernah berkata bahwa dari semua dao, dao pembantaian adalah yang paling cocok untuknya. Lin Qingxuan mengangguk dan tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan manik naga itu mengembun menjadi bola cahaya. Lalu, dengan lambaian tangannya yang lembut, bola cahaya itu memasuki dahi Ye Chen. Aku akan menyegel manik ini sementara di tubuhmu, di mana api abadi bisa menekannya. Naga darah juga bisa menyerap energi di dalamnya. Ini adalah cara paling aman. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengendalikan manik naga ini. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi orang jahat yang tidak dapat diampuni karena manik ini dan akan melahap pikiran Anda. Bahkan jika kamu mengolah dao pembantaian, manik ini hanya akan membawamu ke arah yang salah. Tentu saja, manik naga ini memiliki fungsi yang lebih penting. Jika suatu hari kamu dalam bahaya dan makam samsara tidak dapat menyelamatkanmu, kamu dapat mematahkan batasan dan menggunakan kekuatan benda jahat ini untuk berubah menjadi iblis. Meskipun periode transformasinya singkat, dan akan menyebabkan kerusakan permanen, itu juga merupakan kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Oh benar, akan ada sedikit rasa tidak nyaman di antara kedua alismu. Setelah mengatakan itu, Lin Qingxuan menghilang dari makam samsara. Berubah menjadi iblis. Ada terlalu banyak pertanyaan di hati Ye Chen, tetapi Lin Qingxuan telah menghilang. Tidak mungkin untuk menanyakan apapun lagi. Oleh karena itu, dia kembali ke dunia nyata. Wen Lifeng menatap kotak kosong itu dan mengerutkan kening. Instruktur, kemana manik-manik itu pergi? Ye Chen hendak menjawab Wen Lifeng ketika dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di antara alisnya. Seolah ingin melahap lautan kesadaran Ye Chen, dan rasanya kepalanya akan meledak. Sangat tidak nyaman. Ekspresi Ye Chen berubah menjadi ganas. Dia mengeluarkan setetes esensi darah dan meletakkannya di antara kedua alisnya. Akan tetapi, rasa sakitnya semakin kuat dan kuat. Ark, seluruh tubuh Ye Chen tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuhnya meringkuk dan berguling-guling. Ini membuat semua orang ketakutan. Instruktur, kamu, apa yang terjadi padamu? Wen Lifeng segera pergi membantu Ye Chen berdiri. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh Ye Chen, aura jahat yang sangat kuat keluar dari tubuh Ye Chen, menyebabkan Wen Lifeng terlempar ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah ketika tubuhnya menabrak meja di belakangnya. Wajah Wen Lifeng menjadi sangat pucat. Sementara itu, Ye Chen sedang berjuang dengan panik. Dia bisa merasakan aura jahat yang dikeluarkan oleh manik naga ingin menjarah tubuh dan jiwa dewanya. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga dan segera berkata kepada Wen Tingting, siapkan ruang kultivasi untukku. Cepat. Wen Tingting mendengar suara itu dan menatap ayahnya. Lalu, dia bergegas ke arah tertentu. Ya, tolong ikuti saya. Ye Chen menahan rasa sakit dan menyusul dengan cepat. Segera, dia tiba di ruang budidaya. Bang! Pintu ruang budidaya ditutup. Di luar pintu, Wen Tingting ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Naga darah, keluarlah. Di dalam, Ye Chen sepenuhnya fokus untuk mengatasi gejolak ini. Dengan raungan, naga darah keluar dari tubuhnya dan melingkari tubuh Ye Chen. Kekuatan naga darah melonjak ke dahinya, tapi rasa sakitnya masih ada. Api abadi, keluar. Ekspresi Ye Chen sangat ganas. Api abadi langsung mengelilingi manik naga dan memadamkannya dengan semburan api, mengancam untuk memurnikannya. Namun, itu belum cukup. Hidup rune, keluar. Petir menyambar seluruh tubuhnya, lalu mengalir ke dahinya. Darah naga, api, petir, ki benar. 4 kekuatan yang sangat berbeda melonjak ke dahinya, membentuk cahaya 4 warna menyilaukan yang melingkari manik naga. Manik naga bergetar, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya keluar dari ruang budidaya. Pada saat ini, awan gelap terbentuk di langit di atas tanah pembantaian, yang lebarnya ribuan kaki. Guntur dan kilat berderak dan menderu di dalam awan gelap yang tebal. Bahkan ada api surgawi,
dan itu tampak apokaliptik. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat di tanah pembantaian sebelumnya. Bulan darah di langit menjadi lebih mempesona dan langit pun berubah menjadi merah. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari tanah pembantaian berjalan keluar dan melihat ke langit, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ada apa ini? Kenapa fenomena seperti ini terjadi hari ini? Apa yang sedang kurasakan? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mahir dalam Feng Shui memandang ke langit dan mengeluarkan setetes sari darah, menembakkannya ke kompas ramalan di tangannya. Kompas berguncang, lalu hancur total. Ini adalah tanda kedatangan iblis. Akhir dari tanah pembantaian akan datang. Akhir dari pegunungan Kunlun akan datang. Di mana iblis itu? Mungkinkah ia lahir di tanah pembantaian dan telah memicu murka surga? Kata-kata ini menyebabkan ekspresi banyak ahli di sekitarnya berubah drastis. Di zaman kuno, pernah ada setan dan setan dari dunia lain yang turun ke dunia. Kedatangan masing-masing dari mereka mewakili perubahan besar dalam situasi di pegunungan Kunlun. Bab 733, Pelanggaran. Meskipun setan dan iblis dari dunia lain pada akhirnya dapat ditumpas berkat kekuatan gabungan dari banyak ahli, harga yang harus mereka bayar sangatlah besar. Dengan demikian, fenomena saat ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan di kalangan mereka yang mengetahui apa yang terjadi saat itu. Pada saat ini, di sebuah gedung tinggi di samping paviliun air segudang, Jiang Luo menatap fenomena aneh di langit untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali. Dia kemudian bertanya, "Saudara Pan, fenomena apa ini? Anda berpengetahuan luas, jadi apakah Anda menemukan sesuatu tentang itu?" Nama lengkap Saudara Pan adalah Pan Yu. Dia adalah murid dalam dari Sekte Dao. 10 tahun yang lalu, dia diculik oleh Sekte Dao karena bakatnya yang menantang surga. 10 tahun kemudian, setelah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Dao, pada usia 30, ia mencapai puncak alam Raja Suci. Dari sini terlihat betapa hebatnya bakatnya. Kali ini, tetua Sekte Dao telah menugaskan Pan Yu untuk memburu Duan Huai'an. Tanpa diduga, setelah kehilangan jejak Duan Huai'an di negeri pembantaian, mereka menemukan murid Duan Huai'an dari Huaxia, Ye Chen. Pan Yu tahu betul bahwa jika dia mengalahkan mereka berdua, kemungkinan besar dia akan menjadi kandidat kuat untuk posisi sesepuh sekte di masa mendatang. Pada saat itu, dia akan menjadi tetua termuda dalam sejarah Sekte Dao, dan masa depannya akan tak terbatas. Wajah Pan Yu dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Dia tidak melihat fenomena di langit, tetapi ke paviliun air Miriat. Dia yakin bahwa fenomena tersebut berasal dari paviliun air segudang, jadi itu hanya berarti bahwa harta karun itu entah bagaimana telah muncul sebelumnya. Jiang Luo menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Pan Yu dan buru-buru bertanya, "Kakak Pan, apakah kamu menemukan sesuatu?" Pan Yu mengangguk dan berkata, "Sepertinya rencana itu harus segera dilaksanakan. Harta karun di tangan Wen Lifeng sudah muncul. Fenomena ini disebabkan oleh harta karun itu." Apakah Wen Lifeng benar-benar berpikir bahwa satu formasi saja dapat menghentikan Sekte Dao kita? Harta karun itu bukanlah sesuatu yang boleh dimiliki oleh orang lemah seperti dia. Mata Pan Yu dipenuhi dengan kebencian. Jiang Luo tercengang. "Maksudmu fenomena itu disebabkan oleh sesuatu di paviliun air Miriat?" Pan Yu mengabaikannya dan mengeluarkan token giok. Dia berkata, "Para murid Sekte Dao, dengarkan. Dalam waktu 3 menit, aku ingin pintu paviliun air segudang dibuka untukku." "Baik tuanku." Suara penuh hormat terdengar dari token giok. Kemudian Pan Yu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke bawah. Setelah mengamati sekian lama, sekarang sudah ada konfirmasi, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kita harus mengambil kembali apa yang semula milik Dao Sekte kita. Juga, mungkin sampah dengan akar fana dari Huaxia mengetahui keberadaan Duan Huai'an. Paviliun air Miriat, di luar ruang budidaya. Wen Lifeng dan kedua putrinya menunggu di luar. Wen Xixi agak khawatir. Bagaimanapun, Ye Chen tampaknya tidak berpura-pura, dan tampaknya sangat kesakitan. Sepanjang jalan, Ye Chen telah membantu mereka berkali-kali. Karena itu, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Ye Chen. "Ayah, apakah sesuatu akan terjadi pada kakak Ye?" Wen Lifeng menggelengkan kepalanya. Kondisinya pasti ada hubungannya dengan manik darah. Pasti ada alasan mengapa begitu banyak ahli memperhatikan benda ini. Kuharap dia bisa menahan efeknya. Wen Tingting juga angkat bicara saat ini, "Ayah, aku baru saja melihat fenomena aneh di luar. Jika seseorang jeli,
mereka pasti akan melihat hubungan antara fenomena itu dan paviliun air Miriat. Begitu dia selesai bicara, ledakan dahsyat terjadi, rasanya seperti gempa bumi mengguncang bangunan itu. Ekspresi Wen Lifeng berubah drastis. Tidak bagus. Seseorang menghancurkan formasi dengan paksa. Ting Ting, ikuti aku. Kita harus menjaga formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Oke, kedua sosok itu langsung menuju ke aula. Wen Xixi awalnya ingin pergi bersama mereka, tetapi Wen Lifeng berkata, Xixi, jaga instruktur. Jika kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, cobalah untuk mengulur waktu demi instruktur. Wen Xixi sangat cemas. Dia melirik ke ruang budidaya yang bersinar terang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang terpenting, selain cahaya, tidak ada gerakan di dalam. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada saudara Ye? Dia ingin membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, tapi dia takut mengganggunya, jadi dia hanya bisa mondar-mandir di luar. Di aula paviliun air segudang, Wen Lifeng dan Wen Tingting memandangi formasi yang retak dengan ekspresi serius, ketika mereka mendengar suara serangan yang semakin banyak mendarat di formasi dari luar. Jika begini terus, formasi itu tidak akan mampu bertahan lama. Brengsek, Tingting, keluarkan esensi darahmu dan salurkan ki sejatimu ke dalam formasi. Kemudian, mereka berdua mengeluarkan saripati darah mereka, membungkusnya dalam ki sejati mereka saat melesat ke arah celah-celah formasi. Esensi darah kemudian berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti formasi, memperbaiki banyak retakan. Selama kita menjaga formasi ini, orang-orang itu pasti tidak akan berani masuk, kata Wen Lifeng. Namun, saat formasi hendak pulih, ledakan mengejutkan tiba-tiba meletus lagi. Kali ini, kekuatan ledakannya 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Formasi tersebut sekali lagi mengalami kerusakan yang sangat besar. Ekspresi Wen Lifeng berubah drastis. Tanpa mempedulikan yang lain, dia mengeluarkan 3 tetes esensi darah. Namun, sebelum tetesan esensi darahnya mengenai formasi, benturan keras lainnya menghantam formasi. Bang! Susunan paviliun air segudang runtuh, dan pintu kokohnya juga hancur berkeping-keping. Wen Lifeng mendapat serangan balik, dan tubuhnya terbang keluar dan menabrak pilar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Wen Tingting juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia segera menghampiri Wen Lifeng dan bertanya, Ayah, apa kabar? Wen Lifeng menekan tubuhnya ke dinding dan berdiri dengan susah payah. Pandangannya tertuju pada pintu yang rusak. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Dia tidak bisa menghentikannya. Lebih dari 30 pembudidaya dengan aura menakutkan bergegas masuk, dan ketika mereka melihat tanda pada pakaian 30 orang ini, mata Wen Lifeng menyipit. Sekte Dao. Yang lebih penting, kapan Sekte Dao menyusup ke tanah pembantaian dengan begitu banyak orang? Saat ini, seorang pemuda jangkung masuk dari luar. Mata pemuda itu dipenuhi dengan keyakinan dan dingin. Dia melirik Wen Lifeng dengan acuh tak acuh dan mencibir. Kemudian, dia dengan santai menarik kursi dan duduk di seberang Wen Lifeng. Wen Lifeng, ada beberapa hal yang tidak perlu aku katakan. Jika kamu orang yang cerdas, kamu tentu akan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Sekte Dao? Wen Lifeng memuntahkan seteguk darah. Jika tersiar kabar bahwa sekte sebesar itu menerobos masuk ke tempat kecilku, bukankah orang-orang akan menertawakanmu? Saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao Anda, jadi mengapa Anda harus melakukan ini? Pemuda itu berdiri dan menatap Wen Lifeng. Dia mencibir, karena kamu sangat suka berpura-pura, aku akan memenuhi keinginanmu. Beberapa detik kemudian, dia mengepalkan tangannya dan kursi yang dia duduki muncul di tangannya. Kaca, dengan suara keras, kursi itu hancur berkeping-keping, yang melayang di udara di depannya. Wen Lifeng, katakan padaku, apakah hidupmu atau harta karunnya lebih penting? Suara menyeramkan bergema di seluruh aula. Bab 734, Penyiksaan. Wen Lifeng memandangi pecahan kayu yang melayang di depan pemuda itu dengan ekspresi serius. Ini adalah tanah pembantaian. Mungkinkah Dao Sekte begitu sombong sehingga bertindak di sini? Jika sesuatu terjadi padaku, orang di balik paviliun air segudang pasti akan marah besar. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda masih bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Mendengar hal itu, pemuda itu tersenyum, yang kemudian berubah menjadi tawa terbahak-bahak. Wen Lifeng, apakah menurutmu tidak ada yang berani menyentuh segudangmu? Paviliun air hanya karena kamu memiliki perlindungan dari orang-orang itu dari tanah pembantaian.
Wen Lifeng berdiri di depan Wen Tingting dengan gagah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengoceh tentang perlindungan dari kekuatan di belakang paviliun air segudang. Bagaimanapun juga, dia telah membeli tempat ini dari orang-orang itu dengan harga tinggi, dan mereka telah berjanji bahwa mereka akan melindunginya dan paviliun air segudang. Pemuda itu bermain-main dengan pecahan kayu itu sebentar sebelum bersandar di meja. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Pan Yu, salah satu jenius dari Sekte Dao. Apakah ada hal lain? Jangan pernah berpikir bahwa kekuatan di belakang Anda akan melindungi Anda. Apakah menurutmu mereka tidak menyadari bahwa aku telah menyebabkan keributan besar? Bahkan jika aku meruntuhkan paviliun air segudang hingga rata dengan tanah, mereka tidak akan mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, dunia ini adalah tentang kekuatan dan status, dan kekuatanmu serta kekuatan Sekte Dao bahkan tidak dapat disebutkan dalam kalimat yang sama. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana benda jahat yang tertinggal di paviliun air Miriat? Kata-kata Pan Yu sangat jelas, dan niat membunuhnya secara bertahap dilepaskan, menekan Wen Lifeng dan Wen Tingting. Tentu saja, Wen Lifeng tidak akan mengkhianati Ye Chen. Dia mendengus dingin dan berkata, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ketika Pan Yu mendengar jawaban ini, ekspresinya menjadi lebih ganas. Karena kamu tidak tahu tentang ini, maka Ye Chen harusnya tahu. Ekspresi Wen Lifeng berubah drastis saat mendengar nama Ye Chen. Ye Chen baru saja tiba di sini, tetapi sudah menjadi sasaran Sekte Dao. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Ye Chen punya semacam rahasia? Tidak peduli bagaimana kau bertanya, jawabanku akan tetap sama. Aku tidak tahu apapun tentang benda jahat, apalagi Ye Chen. Sikap Wen Lifeng tegas. Oh, Pan Yu tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya meledak. Karena kau tidak berharga, maka aku khawatir aku tidak perlu lagi menjagamu. Lengan Pan Yu bergetar, dan pecahan kayu melesat keluar, menciptakan percikan api yang hebat saat berderit di udara. Wen Lifeng cepat-cepat mendorong putrinya menjauh, dan pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dan menaruhnya di depannya, mengisinya dengan sisa ki sejatinya. Dentang, dentang, dentang. Pecahan kayu itu bertabrakan dengan pedang, menjatuhkannya dari tangannya. Dia sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa melawan kekuatan ahli yang begitu kuat? Wuih, pecahan kayu yang tersisa menembus tubuhnya, dan dia terlempar ke dinding aula. Pecahannya menembus pergelangan tangan, telapak tangan, lengan, kaki, paha, dan bahunya, memakukannya ke dinding. Salah satu pecahan kayu itu sangat dekat dengan hatinya. Seluruh tubuh Wen Lifeng berlumuran darah, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Meski menyakitkan, Wen Lifeng masih menggertakkan giginya dan menolak bersuara. Ayah, Wen Tingting merasa hatinya seperti berdarah. Sebagai seorang putri, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ayahnya disiksa seperti ini? Dia ingin mengeluarkan pecahan kayu itu, tetapi menyadari bahwa itu membentuk formasi. Bahkan sebelum dia bisa menyentuh ayahnya, dia terpesona oleh gelombang energi. Pan Yu menatap pemandangan di depannya dan mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa melawan Sekte Dao? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wen Lifeng ingin membalas, tetapi dia mengeluarkan seteguk darah. Rasanya seluruh kekuatan di tubuhnya telah disegel. Berhentilah berjuang. Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu? Karena menurutku, membunuhmu adalah tindakan yang baik. Mungkin jika kau memohon belas kasihanku sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk mengakhiri penderitaanmu. Bagaimana? Rasa sakitnya sangat menyiksa, bukan? Pan Yu menikmati perasaan mendominasi orang lain. Ini adalah kekuatan Sekte Dao. Bah, Wen Lifeng memuntahkan seteguk darah, menodai wajah Pan Yu. Dia berkata dengan susah payah, prajurit jiwa naga tidak pernah menyerah. Tatapan Pan Yu berubah tajam. Dia mengambil tisu dan menyeka darah di wajahnya. Jiwa naga, banyak sampah. Beberapa detik kemudian, Pan Yu mengeluarkan salah satu pecahannya, lalu menusukkannya kembali. Sungguh siksaan. Darah terus mengalir keluar. Wen Lifeng tidak dapat menahannya lagi dan meraung seperti binatang buas. Matanya merah. Tidak, Wen Tingting bergegas keluar dan ingin menghentikan penyiksaan, tetapi dia terkena telapak tangan Pan Yu dan terlempar. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Pada saat ini, Pan Yu mengungkapkan senyuman garang. Dia berhenti dan berkata kepada murid-murid Dao Sekte di belakangnya, kalian bertiga tetap di belakang untuk menyiksa Wen Lifeng sampai dia mati. Kalian semua,
Ikuti aku untuk menemukan sampah dengan akar fana dan harta karun jahat itu. Ya Pak. Namun, saat dia selesai berbicara, seluruh paviliun air segudang tiba-tiba bergetar. Retakan muncul di tanah, dan gelombang energi tak terlihat menyapu. Pada saat yang sama, rasa penindasan yang tak terlihat menyerang hati setiap orang. Harta karun jahat telah mengenali seseorang sebagai tuannya. Ekspresi Pan Yu sedikit ngeri. Dia tahu asal-usul benda itu, tetapi untuk mengenali seorang tuan, itu tidak mungkin, bukan? Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Terlebih lagi, hanya ada dua orang di dalam. Satu adalah seorang kultivator alam suci, sementara yang lainnya adalah sampah dengan akar fana yang telah dipermalukan oleh berbagai sekte besar beberapa tahun yang lalu, Ye Chen. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk mengendalikan harta karun jahat itu. Cepatlah pergi. Pan Yu melambaikan tangannya dan buru-buru bergegas menuju ruang budidaya dengan puluhan murid Dao Sekte mengikutinya. Adapun Wen Tingting dan Wen Lifeng yang terluka, mereka sudah melupakan mereka semua. Harta karun jahat menjadi prioritas. Sementara itu, di ruang budidaya, dua lampu hitam dan merah bersinar terang di antara alis Ye Chen, dan aura hitam mengelilingi seluruh tubuhnya. Naga darah melilit aura hitam, dan aura yang dipancarkannya telah meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, berkat aura hitamnya, naga darah itu benar-benar menumbuhkan sisik mempesona yang hampir tampak nyata. Bab 735, Transformasi. Ye Chen memejamkan matanya rapat-rapat, rasa sakit di wajahnya terlihat jelas. Aura hitam yang tak berujung seakan ingin melahap Ye Chen. Pada saat ini, batu hitam di saku Ye Chen terbang keluar, dan sosok tua perlahan melayang di tengah ruang budidaya. Itu Lin Qingxuan. Lin Qingxuan menatap Ye Chen dan mengerutkan kening. Garis keturunan macam apa yang dimiliki oleh penguasa makam samsara? Tampaknya garis keturunannya bisa menyatu sempurna dengan benda jahat ini. Sepertinya itu ada untuknya. Martial Dao, Slater Dao, Medical Dao, dan Demon Dao. Ada ribuan Tao di alam semesta, tapi kenapa aku merasa anak ini bisa menyatu sepenuhnya dengan semuanya? Garis keturunan seperti apa yang menentang surga yang dimiliki orang ini? Lagi pula, berdasarkan situasi saat ini, begitu anak ini menenggelamkan dirinya dalam dao pembantaian dan dao iblis, warisan dao medisku pasti akan terpengaruh. Saya harus membuat anak ini menerima warisan medis saya secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Qingxuan menghilang, dan batu hitam itu kembali ke saku Ye Chen. Pada saat ini, tubuh Ye Chen diselimuti aura iblis, dan naga darah yang melilitnya juga tampak telah berubah menjadi naga iblis. Detik berikutnya, ekspresi kesakitan Ye Chen menghilang. Wen Xixi, yang berada di luar pintu, menjadi semakin gugup. Dia secara alami bisa mendengar keributan di luar, serta saudara perempuannya berteriak memanggil ayahnya. Ia sangat cemas, dan tidak ingin apa-apa selain bergegas ke sana dan memeriksa keadaan di sana. Namun, ayahnya telah memerintahkannya untuk tetap di sana, jadi ia menggertakkan giginya dan bersikeras. Masih tidak ada gerakan di ruang budidaya, dan dia mulai bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada Ye Chen. Dia telah tergoda untuk membuka pintu beberapa kali, tetapi dia selalu menghentikannya. Jika tindakannya mengacaukan kultivasi Ye Chen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat dia panik, puluhan sosok hitam menyerbu ke arahnya. Pan Yu dan para pengikut Sekte Dao bergegas ke sini saat mereka merasakan perubahan yang terjadi di ruang kultivasi. Jika harta karun jahat itu benar-benar berhasil disempurnakan, maka perjalanan mereka ke sini akan menjadi tidak berarti, dan Pan Yu pasti akan ditegur oleh Master Sekte saat dia kembali. Wen Xixi segera mengetahui ada yang tidak beres. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari ayahnya, apalagi dia, jadi jelas ada sesuatu yang terjadi pada ayah dan saudara perempuannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bisakah dia melakukan sesuatu dalam situasi ini? Saat dia hendak mengambil pedangnya, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, dan aura hitam menyapu ke segala arah, menghancurkan pintu ruang budidaya. Untungnya, aura hitam itu tidak membahayakan Wen Xixi. Sebaliknya, itu mengembun menjadi sepasang tangan yang menarik Wen Xixi ke dalam ruang budidaya. Kemudian, sisa aura hitam menyapu ke arah Pan Yu dan pengikut Sekte Dao. Pan Yu merasakan bahaya, dan matanya menyipit saat dia menggunakan pedangnya untuk memotong aura yang masuk. Merusak. Pedang Qi terlihat nyata saat serangannya berbenturan dengan aura hitam, menyebabkan ledakan meletus.
Kegelapan dan cahaya berebut dominasi, dan rasanya seolah-olah dunia di sekitar mereka telah membeku. Bang! Gelombang kejut menyapu saat kedua kekuatan terus berbenturan, untaian ki pedang bertabrakan dengan untaian aura hitam bagaikan dua naga yang sedang bertarung. Meski begitu, Pan Yu tanpa sadar masih mundur 3 langkah. Dia tidak pernah mengira aura hitam ini akan begitu menakutkan. Meskipun murid-murid Sekte Dao mencoba memblokirnya, mereka yang berada di barisan depan terlempar saat mereka bentrok dengan aura hitam. Para murid Dao Sekte di belakang mereka juga mengambil 10 langkah mundur. Apa yang terjadi di sini? Pada saat yang sama, meskipun di luar terjadi kekacauan, suasana di ruang kultivasi tetap tenang. Wen Xixi memandang pemuda di depannya dan berdiri. Sepertinya begitu. Ye Chen baik-baik saja. Saudaraku Ye, kamu baru saja membuatku khawatir sampai mati. Di tengah kata-katanya, suaranya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Wen Xixi berubah aneh ketika dia menyadari bahwa mata Ye Chen merah dan dahinya memancarkan cahaya hitam samar. Dia terlihat sangat haus darah. Untuk sesaat, jantungnya bahkan berhenti berdetak. Kakak Ye, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Ye Chen mengerutkan kening. Dia berpikiran jernih dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xixi, apa maksudmu? Kemudian, tatapannya jatuh pada cermin di ruang kultivasi. Ketika dia melihat dirinya sendiri, dia tercengang. Aura iblis mengelilingi tubuhnya, dan matanya merah. Aura hitam yang bergulir seperti jubah di sekelilingnya, dan bahkan menyembunyikan aura kultivasi aslinya. Apakah ini ada hubungannya dengan manik naga? Ye Chen menatap tangannya dengan heran. Dia mengepalkan jarinya sedikit, dan segera tahu bahwa kekuatannya telah meningkat. Rasanya dia mungkin bisa menghancurkan ruang budidaya menjadi reruntuhan hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah ini adalah dao iblis yang dibicarakan guru? Apakah ini hasil dari melahap kekuatan manik naga? Saat Ye Chen merenungkan masalah ini, suara Lin Qingxuan terdengar dari makam samsara. Murid, tebakanmu benar. Anda untuk sementara menyegel manik naga di tubuh Anda, tetapi sebagian dari kekuatan manik naga melekat pada tubuh Anda saat Anda melahapnya. Ini dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan dalam waktu singkat, tetapi saat Anda menggunakan ki Anda yang sebenarnya, itu akan hilang dengan sangat cepat. Ye Chen menyadari dan melihat ke arah Wen Xixi. Baiklah, karena masalah di pihakku telah terselesaikan, sekarang waktunya bertemu dengan orang-orang itu. Wen Xixi sedikit khawatir. Saudara Ye, ada banyak orang di luar, dan aura mereka sangat menakutkan. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana keadaan ayah dan kakak. Kemungkinan besar sesuatu telah terjadi. Wajah Wen Xixi dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, Ye Chen melepaskan indera spiritualnya, dan segera melihat sosok Wan Lifeng yang terpaku di dinding, dan wajah pucat Wen Tingting. Kemarahannya memuncak saat melihat itu. Tidak peduli apa, Wen Lifeng masih menjadi anggota Jiwa Naga. Sebagai kepala instruktur Jiwa Naga, bagaimana dia bisa membiarkan anak buahnya disiksa seperti ini? Untungnya, Wen Lifeng hanya terluka parah dan nyawanya tidak dalam bahaya. Xixi, orang-orang itu mungkin ada di sini untukku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menunggu di ruang kultivasi. Dengan itu, Ye Chen melangkah keluar dan segera muncul di depan Pan Yu dan pengikut Sekte Dao. Tentu saja, Wen Xixi tidak akan bersembunyi sendirian di dalam, dan mengikuti dari dekat di belakang Ye Chen. Saat ini, di luar ruang budidaya. Ketika anggota Dao Sekte melihat penampilan Ye Chen, mereka terkejut. Niat membunuh Ye Chen sangat besar, dan aura yang dia keluarkan bahkan menahan napas mereka. Bab 736, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini orang yang memurnikan harta karun jahat itu? Ye Chen maju selangkah dan mengarahkan pandangan acuh tak acuhnya ke seluruh kelompok. Wen Lifeng adalah anggota Jiwa Naga Huaxia. Kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Meskipun Pan Yu waspada terhadap aura Ye Chen, dia sangat menyadari kekuatan Ye Chen. Sepotong sampah dengan akar fana yang hanya berkultivasi selama 5 tahun dan berasal dari sekte medis. Seberapa kuat dia? Bahkan jika dia telah memurnikan harta karun jahat itu, dia mungkin hanya akan menjadi sedikit lebih kuat dalam hal aura. Kekuatan sejatinya jelas tidak maksimal. Dia mendengus dingin dan berkata, sampah, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan apa yang diberikan Wen Lifeng padamu dan berlututlah di depanku. Jika tidak, kamu akan menderita kesakitan yang luar biasa. Tatapan dingin Ye Chen terpancar saat dia menjawab dengan tenang, menurutmu, siapa dirimu? Mendengar ini,
Seorang murid Sekte Dao berdiri dan berkata dengan marah, Ye Chen. Kamu, seorang sampah dengan akar fana, benar-benar berani mempertanyakan Lord Pan. Kamu sedang mencari kematian. Beberapa detik kemudian, dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Kemungkinan besar Pan Yu akan menjadi tetua baru di Sekte Dao, jadi yang terbaik adalah menjilatnya sekarang daripada setelah dia menjadi tetua. Jika dia bekerja dengan baik, statusnya di Sekte Dao juga akan meningkat. Pedangnya langsung mengarah ke Ye Chen, mengancam akan menelannya sepenuhnya. Di sisi lain, Ye Chen dengan tenang melirik ke arah pihak lain, yang tampaknya telah mencapai alam Raja Suci belum lama ini. Bahkan tanpa aura hitam, dia akan mampu membunuh orang ini. Melihat pedang itu hendak menusuk jantungnya, jari-jari Ye Chen memancarkan semburan ki iblis saat dia meraih pedang itu. Sampah, ku dengar 5 tahun lalu, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk melangkah ke arena, dan kau harus bersembunyi di balik seorang wanita. Mata murid Dao Sekte itu berkilat karena kegilaan. Menurutnya, Ye Chen pasti sudah mati. Tiba-tiba, senyum di wajahnya membeku. Pedangnya telah terhenti, dan ketika dia mendongak, dia melihat Ye Chen memegang pedangnya dengan satu tangan. Aura hitam menutupi seluruh pedang, sepertinya ingin melahapnya. Ini, bagaimana mungkin? Ketakutan muncul di hatinya saat dia memaksakan setetes esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di telinganya, saya sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu bahwa namaku Ye Chen? Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu? Inilah yang paling membingungkan Ye Chen. Murid itu membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika aura hitam itu benar-benar menyelimutinya. Dalam sekejap mata, teriakan menyedihkan terdengar. Ketika aura hitam itu menghilang, Pan Yu dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa murid Dao Sek telah berubah menjadi tumpukan tulang putih di tanah. Apa yang baru saja terjadi? Apa aura hitam itu? Wen Xixi, yang berada di belakang Ye Chen, tanpa sadar menutup mulutnya. Meskipun Ye Chen telah menyelamatkan mereka saat itu semua karena Raja Harimau Hitam. Dia tidak pernah membayangkan dia begitu kuat dan mengerikan. Dia langsung membunuh kerajaan suci. Sebenarnya, Ye Chen juga terkejut dengan betapa kuatnya aura hitam dan ki iblis itu. Aura hitam dan ki iblis itu dapat merusak dan menghancurkan tubuh seorang kultivator dengan begitu mudahnya. Lalu, jika segel pada manik naga dilepas, akan menjadi seberapa kuat dia. Ye Chen berhenti memikirkannya dan memandang Pan Yu dan yang lainnya dari Sekte Dao. Jadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaanku tadi? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari Sekte Dao secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Serangan Ye Chen terlalu aneh, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Meski Pan Yu terkejut, dia tetap berkata dengan dingin, Ye Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, sosok Ye Chen bergerak, dan aura hitam kembali menyapu ke arah para kultivator Sekte Dao. Maafkan aku tidak butuh kesempatanmu. Pan Yu tidak menyangka Ye Chen begitu sombong. Tanpa ragu, dia berkata kepada yang lain, semuanya, masuk ke formasi. Apapun yang terjadi, kita harus membawanya kembali ke sekte. Baik tuanku, para kultivator Dao Sek menyebar dan membentuk lingkaran besar di sekitar Ye Chen. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka dan masing-masing mengeluarkan setetes esensi darah. Puluhan tetes saripati darah bertabrakan di udara dan membentuk jaring merah darah besar yang menjebak Ye Chen di dalamnya. Pan Yu berteriak, padatkan pedang pembunuh. Puluhan pedang spiritual tingkat tinggi terbang ke dalam formasi, lalu menghujani bagaikan badai. Mereka yakin Ye Chen tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Ye Chen melihat pedang yang masuk dan berpikir sebentar untuk membuatnya menyerah. Namun, dia sekarang dipenuhi dengan ki iblis. Akan sia-sia jika tidak memanfaatkannya. Dia menekuk lututnya dan melompat setinggi 10 meter bagaikan pegas. Bukan saja dia tidak berencana untuk menghindar, dia bahkan menyerang ke arah pedang yang datang. Percaya atau tidak, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi sampahmu. Kata-kata konyol seperti itu tampak seperti lelucon, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa tertawa ketika mereka melihat Ye Chen mengulurkan jarinya. Aura hitam tak berujung langsung melahap pedang yang masuk. Saat aura hitam itu menghilang, suara-suara yang menghancurkan bergema di udara, dan pecahan-pecahan pedang mereka berjatuhan. Bagaimana ini mungkin? Para pengikut Sekte Dao tampak seperti melihat hantu. Semua ini terlalu tidak logis.
Sebelum mereka sempat bereaksi, jari Ye Chen menghantam formasi itu bagaikan anak panah. Bang! Formasi itu segera hancur, dan puluhan murid Sekte Dao memuntahkan darah, wajah mereka menjadi pucat karena serangan balasan. Para murid Dao Sekte menyadari bahwa situasinya tidak benar, dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Aura hitam berubah menjadi naga besar yang berenang melewati murid-murid yang malang. Kemanapun ia pergi, kematian selalu mengikuti. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Hanya butuh 5 detik. Tanah berlumuran darah dan mayat, seperti medan perang kematian. Setelah itu, semuanya kembali normal, dan aura hitam di sekitar tubuh Ye Chen menghilang, dan dia kembali ke keadaan semula. Dia menyeka darah dari tubuhnya dan berjalan ke arah Pan Yu. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau haruskah aku melakukannya? Luka-lukamu seharusnya sama banyaknya dengan luka Wen Lifeng. Tidak mungkin Pan Yu akan mengaku kalah. Dia selalu menjadi jenius yang bangga dari Sekte Dao. Bagaimana mungkin dia rela menundukkan kepalanya pada seonggok sampah dari Huaxia? Terlebih lagi, dia menyadari bahwa aura hitam Ye Chen telah menghilang. Dengan kata lain, Ye Chen tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Bab 737, Kekuatan Sejati. Kecil, tanpa aura hitam itu, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pan Yu meraung marah dan meningkatkan auranya ke kondisi puncaknya. Dia mengacungkan pedang spiritualnya dan melepaskan serangan dahsyat dengan momentum petir. Rentetan pedang Qi terbang ke arah Ye Chen, masing-masing berisi kekuatan ahli alam Raja Suci tingkat puncak. Setelah apa yang baru saja disaksikannya, tidak mungkin dia meremehkan Ye Chen. Pedangnya bergerak semakin cepat dan semakin cepat saat gelombang demi gelombang Qi pedang menyapu dengan cara yang kejam. Pan Yu tidak segan-segan berusaha membunuh Ye Chen. Pedang Qi yang tak berujung tampaknya mengambil bentuk formasi yang menyelimuti Ye Chen, dan retakan pun muncul di tanah tempat Ye Chen berdiri. Pedang penekan jiwa, kemari. Begitu pedang itu berada di tangannya, dia mengaktifkan teknik tubuh hantu naga biru dan menyerang ke depan. Rentetan Qi pedangnya sendiri memenuhi langit, dan suara berdenting terus-menerus terdengar. Di tengah badai ini ada dua pejuang. Bahkan Wen Xixi terpaksa terus mundur, dan baru merasa jauh lebih aman setelah dia berada 50 meter lebih jauh. Pan Yu mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Ye Chen tidak menggunakan kekuatan lainnya. Ia ingin melihat sejauh mana kekuatan sejatinya dapat membawanya. Ding! Kekuatan Pan Yu yang luar biasa jelas terlalu kuat bagi Ye Chen. Setelah untaian pedang Qi mereka bertabrakan berulang kali, tubuh Ye Chen mundur, dan dia bisa merasakan sensasi terbakar dari lengannya, yang darinya aliran darah mengalir keluar. Pedang penekan jiwa pun terlempar dari tangannya, terbenam dalam ke dinding dan bergetar terus-menerus. Ketika Pan Yu melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Sampah, kukira kau sangat kuat, tapi sekarang tampaknya tanpa kekuatan harta karun jahat itu, kau masih sampah yang sama seperti 5 tahun lalu. Kau bahkan tidak memiliki pedangmu lagi, jadi bagaimana rencanamu untuk melawanku? Aku mungkin juga akan memberitahumu bahwa bukan hanya kau yang akan mati hari ini, tetapi gurumu yang tidak berguna itu juga akan mati. Saat itu, guru sekteku menghancurkan gurumu, dan hari ini, aku akan menyingkirkanmu. Pan Yu mengeluarkan setetes esensi darah, dan auranya bangkit kembali, hampir menembus alam asal. Dia ingin sepenuhnya menekan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya mengerti bagaimana orang-orang ini mengetahui identitasnya dan bagaimana mereka mengetahui tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu di Pegunungan Kunlun. Sekte Dao. Orang-orang ini berasal dari Sekte Dao sialan. Hatinya langsung dipenuhi amarah yang membara. Sekte Dao sebenarnya telah melanggar aturan dan menghancurkan dantian gurunya dan melumpuhkannya, menyebabkan dia menghilang dari dunia seni bela diri. Di permukaan, gurunya tampak tenang dan kalem. Namun, hanya Ye Chen yang tahu bahwa setiap kali larut malam, gurunya akan diam-diam mengambil pedang dan menatap langit di halaman Sekte Dewa Medis. Tuannya jelas-jelas marah, tetapi tidak punya jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Sebagai orang cacat, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengguncang raksasa ini. Kemudian gurunya meninggalkan Sekte Dewa Medis dan memasuki tanah pembantaian, dengan harapan ia dapat menyelamatkan murid-muridnya. Dia sedang berjuang keras, dan Ye Chen ingin membantu. 5 tahun yang lalu, jika bukan karena gurunya, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Guru sehari, ayah seumur hidup. Pada saat ini, tubuh Ye Chen tampak ditelan oleh bola api, yang langsung menarik perhatian Pan Yu.
Merasa ada yang tidak beres, Pan Yu segera menyerang. Sosoknya melesat sambil berteriak, 4 simbol Sekte Dao. Raungannya seperti memicu kilatan petir di langit, dan ruang di sekitarnya tampak membeku saat cahaya dingin melintas, mengancam akan melahap segalanya. Pada saat itu, Ye Chen mengangkat pandangannya dan melambaikan tangannya. Pedang surga pembunuh naga, kemari. Kilatan dingin terpancar saat pedang surga pembunuh naga muncul di tangannya. Dia dan rekan setianya akan membunuh ahli Sekte Dao yang penuh kebencian ini. Mulai sekarang, dia dan Sekte Dao ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Naga darah, keluarlah. Rune kehidupan, keluarlah. Beberapa detik kemudian, seekor naga hitam muncul. Sepertinya naga itu dipengaruhi oleh aura iblis, jadi sepertinya naga itu muncul dari kedalaman neraka. Pada saat yang sama, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar pedang surga pembunuh naga, memberinya kekuatan. Tidak akan ada ampun hari ini. Ekspresi Pan Yu berubah drastis. Tepat saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, naga darah yang melingkari Ye Chen menggigitnya. Dia ingin mencabut pedangnya, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Naga darah itu sudah memegangnya erat-erat. Mengapa ada naga di tubuhmu? Mungkinkah itu harta karun jahat? Ekspresi Pan Yu dipenuhi kengerian. Ye Chen mendengus dingin dan menyerang dengan pedangnya. Teknik pedang Myriad Daos. Turun. Ilmu pedang Chen Tianli ditampilkan sekali lagi, dan energi spiritual di sekitarnya melonjak ke arah Ye Chen, berkumpul di pedangnya. Langit berubah warna saat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di angkasa. Jika dia dapat mengeluarkan kekuatan penuh jurus ini, dia akan dapat menghancurkan apapun di sekitarnya. Sayangnya, kekuatan Ye Chen jauh lebih rendah daripada Chen Tianli. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi lawannya kali ini. Pada saat ini, sinar pedang menerangi sekeliling, saat angin menderu dan awan berubah. Di dalam tubuh Ye Chen, ki sejati yang tak terbatas sedang ditarik keluar seperti banjir. Hampir seluruh kekuatannya terpusat pada pedang ini, dan sinar pedang itu tumbuh hingga setinggi 100 kaki. Lalu, ia turun, tampak seperti mencoba membelah dunia. Pan Yu melihat serangan yang datang dan panik. Siapakah pemuda dari Huaxia ini? Sampah sekte dewa medis yang berakar fana. Jika anak ini sampah, maka semua jenius di pegunungan Kunlun adalah sampah. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tahu sudah terlambat. Dia hanya bisa mengeluarkan setetes saripati darah untuk memperkuat dirinya dan pedang spiritualnya, yang dia ulurkan secara horizontal di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang spiritual yang dibanggakannya ternyata ada retakannya. Bagaimana ini mungkin? Pan Yu merasakan lengannya gemetar. Dia tidak sebanding dengan teknik pedang itu, bahkan dengan kekuatan penuh. Pedang ini, naga ini, petir ini, satu-satunya orang yang dapat dipikirkannya adalah Ye Xitian. Ye Xitian sendiri sudah cukup untuk membuat mereka takut, dan sekarang ada Ye Chen. Mungkinkah seluruh pegunungan Kunlun akan jatuh ke dalam keputusasaan oleh kedua orang gila ini? Sudahlah, Pan Yu tidak dapat menahannya lagi, dan pedang spiritualnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sinar pedang sepanjang 100 kaki itu terus turun ke bawah. Bab 738, Aku bukan seorang pria sejati. Teknik pedang Pan Yu yang tampaknya mengesankan tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan sinar pedang sepanjang 100 kaki menghantam tubuhnya, menciptakan kawah raksasa di tanah. Artefak spiritual pelindungnya juga hancur. Puci. Dia memuntahkan darah dan auranya pun anjlok. Kekuatanmu. Saat Pan Yu bisa menggerakkan tubuhnya lagi, ia segera menelan pil dan mencoba berdiri. Namun, saat itu, Ye Chen sudah mencapainya, dan melayangkan pukulan, yang menciptakan lubang berdarah di dada, menghancurkan tulang-tulang di sepanjang jalan. Kekuatan fisik Ye Chen bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultivator biasa. Hal ini membuat Pan Yu sangat kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu sejak dia mulai berkultivasi. Tubuhnya terbanting ke dinding, namun saat ia hendak berdiri lagi, sepasang tangan tampak muncul entah dari mana dan mencengkeram lehernya. Namun Chen kemudian membantingnya ke dinding, yang menyebabkan Pan Yu memuntahkan darah. Bagaimanapun juga, dia tetaplah manusia. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung siksaan seperti itu? Beri aku kematian yang cepat. Kumohon. Suara lemah Pan Yu terdengar. Ye Chen tersenyum dan melepaskan satu tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan hisap muncul, dan pedang yang hancur di tanah mulai melayang di sekitar tubuh Ye Chen.
Ketika Pan Yu melihat kejadian ini, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Matanya terbelalak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen tidak menjawab, tetapi mengambil salah satu pedang patah dan menusukkannya ke lengan Pan Yu. Puci, pedang itu menembus lengan Pan Yu dan memakukannya ke dinding. Inilah yang kau berutang pada Wen Lifeng. Pedang patah lainnya muncul di tangan Ye Chen, dan dia sekali lagi menusuk tubuh Pan Yu dan memakukannya ke dinding. Pedang patah demi pedang patah. 10 detik kemudian, tubuh Pan Yu dipenuhi dengan pedang patah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, Ye Chen tidak menusuk bagian vitalnya, jadi dia masih hidup. Ye Chen bahkan menggunakan jarum perak untuk memperkuat rasa sakit yang dia rasakan hingga 100 kali lipat. Meski masih hidup, dia berharap dia mati. Kumohon, bunuhlah aku. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Pan Yu adalah memohon belas kasihan dan mengerang. Ye Chen mencibir dan menyalakan sebatang rokok tanpa suara. Dia berkata dengan tenang, jawab 2 hal, dan aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Pertama, di mana tuanku? Kau seharusnya mendapatkan beberapa informasi, kan? Kedua, mengapa kamu begitu khawatir tentang harta karun jahat itu? Pan Yu melotot ke arah Ye Chen. Namun, dia tahu tidak ada gunanya berjuang. Satu-satunya yang dia inginkan sekarang adalah mati. Aku tidak tahu di mana tuanmu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, pedang patah lainnya muncul di tangan Ye Chen dan langsung menusuk ke tubuhnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk memikirkan kata-katamu selanjutnya. Ye Chen memunggungi Pan Yu dan menyingkirkan abu dari rokoknya. Pan Yu berpikir beberapa detik dan berkata lemah, aku benar-benar tidak tahu, tetapi aku tahu satu hal tentang gurumu. 3 hari dari sekarang, gurumu akan bertanding dengan seorang alkemis papan atas di negeri pembantaian. Jika tuanmu menang, alkemis itu harus membantu tuanmu melakukan sesuatu, tidak peduli apapun itu. Mata Ye Chen menyipit saat mendengar ini, dan dia samar-samar memahami apa yang ingin dicapai tuannya. Mungkinkah alkemis kelas atas ini adalah alasan mengapa gurunya memasuki tanah pembantaian? Mungkinkah alkemis ini menyelamatkan sekte Dewa Medis? Semua alkemis di pegunungan Kunlun memiliki status bangsawan. Lagi pula, pil tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga dapat membantu seseorang meningkatkan kultivasinya. Mereka yang memasok atau mendistribusikan pil di pegunungan Kunlun semuanya sangat dihormati. Bagaimana jika tuanku kalah? Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya. Mendengar ini, Pan Yu tiba-tiba tertawa sinis. Tidak ada kemungkinan dalam kasus ini. Tuanmu mempertaruhkan semuanya pada satu lemparan dadu. Dia pasti akan mati. Alkemis itu memiliki status yang sangat mulia di pegunungan Kunlun, jadi bagaimana mungkin tuanmu bisa mengalahkannya? Lagi pula, tema kompetisi ini adalah pil kuno. Bahkan jika gurumu adalah guru sekte Dewa Medis, aku yakin dia belum pernah melihat pil kuno. Begitu tuanmu kalah, dia akan menjadi katalisator bagi alkemis top itu dan disempurnakan hidup-hidup. Ekspresi Ye Chen berubah drastis saat mendengar ini. Taruhan ini terlalu berisiko. Tuannya benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Jika tubuh manusia yang hidup menjadi katalisator dan dimurnikan oleh api, rasa sakit yang harus ditanggung orang itu akan lebih buruk daripada kematian. Yang paling penting, meskipun gurunya adalah master sekte Dewa Medis, dan dianggap sebagai salah satu pakar terdepan dalam hal mengobati luka di pegunungan Kunlun, keterampilan alkimia bukanlah keahliannya. Ini sungguh pertaruhan yang tidak adil. Siapa yang mengusulkan taruhan ini? Suara Ye Chen berubah dingin. Pan Yu meludahkan seteguk darah dan tersenyum sinis. Tentu saja, dia adalah alkemis kelas atas. Menurut penyelidikan Sekte Dao, alkemis ini adalah seorang tetua dari aliansi pil pegunungan Kunlun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia diundang oleh seseorang untuk mengawasi negeri pembantaian. Orang ini memiliki kepribadian yang aneh dan sangat kejam. Lagi pula, di dunia luar, metode kejam seperti itu pasti akan dikritik oleh orang lain. Namun, tanah pembantaian berbeda. Tidak ada aturan di sana. Kekuatan adalah satu-satunya aturan. Ye Chen sangat marah, namun dia diam-diam menenangkan diri dan melanjutkan, apa hubungan harta karun jahat itu dengan Sekte Dao? Harta karun jahat itu muncul setengah bulan yang lalu, dan menarik perhatian ketua sekte, lanjut Pan Yu. Ketua sekte mengirim 3 orang dan membayar mereka untuk mencari petunjuk dan informasi di tanah pembantaian. Baru-baru ini, saya mengikuti beberapa petunjuk dan melacaknya ke tempat ini, jadi saya memilih untuk menanganinya secara pribadi. Ini adalah semua yang ingin kamu ketahui.
Juga, aku mungkin juga memberitahumu bahwa masih ada kekuatan di luar sana yang mengawasi tempat ini. Jika aku tidak keluar hidup-hidup, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ye Chen menyadari bahwa tanpa disadarinya ia telah terlibat dalam konflik di negeri pembantaian. Namun, ia tidak terlalu terganggu oleh hal ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan pertarungan antara tuannya dan sang alkemis. Pan Yu melirik Ye Chen dan berkata, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Kau harus menepati janjimu dan memberiku kematian yang cepat. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melirik Pan Yu. Dia mencibir, janji. Maaf, tapi aku tidak ingin menjadi pria sejati. Aku tidak pernah berbelas kasih kepada musuhku. Kau, Pan Yu sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dasar orang hina, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Beberapa jarum perak muncul di tangan Ye Chen, dan tanpa ragu, dia menembakkannya. Pan Yu tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi dalam beberapa detik berikutnya, ia menyadari bahwa tubuhnya seperti digigit oleh ribuan semut. Bab 739 sama dengan membersihkan. Perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada pedang patah yang menusuk tubuhnya. Dia meraung dan berteriak, namun sia-sia. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan memimpin Wen Xixi ke aula utama. Begitu mereka tiba di aula, Wen Xixi segera melihat ayah dan saudara perempuannya, keduanya terluka parah. Ayah, kenapa ayah seperti ini? Wen Xixi tidak dapat menahan air matanya. Wajah Wen Lifeng pucat dan detak jantungnya lemah. Namun, ketika dia melihat Ye Chen dan Wen Xixi, matanya membelalak. Orang-orang itu telah masuk, namun putri dan instrukturnya masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin salah satu dari mereka berdua bisa menghentikan Pan Yu dan para pengikut Sekte Dao, kan? Di mana orang-orang itu? Mereka membiarkanmu pergi. Wen Lifeng langsung sadar dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Wen Xixi menggelengkan kepalanya. Dia melirik Ye Chen dan menjelaskan, ayah, itu. Saudara Ye. Saudara Ye membunuh semua orang itu. Apa? Mendengar ini, Wen Lifeng dan Wen Tingting keduanya berseru kaget. Tanpa Raja Harimau Hitam, bagaimana mungkin Ye Chen bisa melawan orang-orang itu? Kebanyakan orang-orang ini merupakan ahli alam Raja Suci. Awalnya, Wen Tingting mengira adiknya sedang bercanda. Namun, saat dia merasakan aroma darah yang pekat di tubuh Ye Chen, dia tercengang, dan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ye Chen melihat semua orang menatapnya dan melangkah maju. Kita bahas nanti saja. Kita selamatkan kalian dulu. Wen Lifeng, mungkin akan sedikit sakit, jadi bersabarlah. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen membuka tangannya, dan sebuah bayangan tak terlihat muncul di tangannya. Kekuatan melesat ke arah Wen Lifeng. Membuka, mata Ye Chen menyipit. Dengan lambaian tangannya yang lembut, pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang tersangkut di tubuh Wen Lifeng terbang keluar, dan memakukan diri mereka ke dinding. Ding, ding, ding. Aduh, rasa sakit yang hebat menyerang Wen Lifeng dan dia hampir pingsan. Ye Chen segera membantu Wen Lifeng dan mengambil sebotol cairan obat dari makam samsara. Ia kemudian meneteskannya ke luka-lukanya. Saat cairan obat meresap ke dalam tubuh Wen Lifeng, Ye Chen menunjuk dengan jarinya, dan ki sejatinya mengalir ke tubuh Wen Lifeng. Wen Lifeng merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya, dan yang mengejutkan, luka mengerikan itu mulai berangsur-angsur sembuh. Meskipun ada bekas luka, itu adalah keajaiban. Ketika kedua saudari itu melihat pemandangan ini dan menatap Ye Chen lagi, hati mereka kembali terguncang. Orang ini juga ahli dalam teknik medis. Mungkinkah Ye Chen adalah seorang praktisi ganda pengobatan dan seni bela diri? Apakah benar-benar ada orang jenius seperti itu di dunia? Wen Lifeng juga terkejut, dan bertanya dengan heran, instruktur, Anda benar-benar tahu teknik medis. Ye Chen mengangguk dan melepaskannya. Nanti aku akan membuatkan beberapa pil untukmu. Konsumsilah, dan lukamu akan sembuh. Lebih atau kurang sembuh. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap Wen Tingting. Dia tidak lagi sombong, tetapi penuh hormat. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusukkannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 pil. Minumlah kedua pil ini satu persatu dan alirkan ki sejati Anda untuk menyembuhkan luka-luka Anda. Anda akan merasa lebih baik segera setelahnya. Namun, sebaiknya jangan gunakan dantian Anda untuk waktu yang singkat, atau kondisi Anda bisa kambuh. Wen Tingting sedikit linglung. Namun, dia segera berlutut di depan Ye Chen. Tuan Ye,
Terima kasih telah menyelamatkan saya 2 kali. Saya, Wen Tingting, bersedia melakukan apapun untuk Anda selama sisa hidup saya. 1. Ye Chen hendak berbicara ketika Wen Lifeng berlutut. Guru, jika bukan karena Anda hari ini, kedua putri saya dan saya pasti sudah meninggal hari ini. Saya khawatir saya tidak akan mampu membalas kebaikan ini seumur hidup saya. Ketika Wen Xixi melihat ayah dan saudara perempuannya berlutut, dia hendak berlutut ketika Ye Chen melangkah maju, dan gelombang energi tak terlihat menyapu, menyebabkan mereka bangkit berdiri. Kau adalah anggota jiwa naga saat masih hidup dan hantu jiwa naga saat sudah meninggal. Namun, selama aku menjadi kepala instruktur jiwa naga, bahkan Raja Neraka pun tidak berhak mengambil nyawamu. Kalian fokus saja pada penyembuhan diri kalian sendiri dulu. Masih ada beberapa orang lain yang harus kuurus. Setelah itu, Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Karena dia ada di sini, dia harus benar-benar memusnahkan kekuatan itu. Kalau tidak, mereka bertiga masih dalam bahaya. Pada saat yang sama, di gedung tinggi di seberang Myriad Water Pavilion, di lantai 9. Seorang pemuda mondar-mandir. Orang ini adalah Jiang Luo. Dia dan Pan Yu telah mengamati pavilion air Myriad selama beberapa hari terakhir. Namun, sejam yang lalu, Pan Yu telah membawa murid-murid Sekte Dao ke pavilion air Myriad. Tidak ada berita tentangnya sampai sekarang. Tingkat kultivasi orang-orang dari pavilion air segudang tidaklah tinggi. Pan Yu telah membawa begitu banyak orang bersamanya. Secara logika, mereka seharusnya keluar dengan sangat cepat, bukan? Mengapa tidak ada pergerakan sampai sekarang? Jiang Luo merasa ada yang tidak beres, dan mata kanannya terus berkedut. Dia berencana untuk pergi dan melihatnya sendiri. Prajurit, siapkan senjata kalian. Ayo pergi ke pavilion air Myriad. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, terjadi keheningan. Jiang Luo berkata, kemana mereka pergi? Tiba-tiba, terdengar suara dingin, tidak perlu berteriak. Bawahanmu semua menunggumu di jalan menuju neraka. Jiang Luo tercengang. Setelah mengamati area itu dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya orang di lantai ini. Dia menoleh ke arah sumber suara dan mendapati seorang pemuda duduk di sana dengan tenang dengan sebatang rokok di mulutnya. Siapa orang ini? Ekspresi wajah Jiang Luo berubah drastis. Beberapa detik kemudian, dia mengambil sesuatu dan melemparkannya ke arah pemuda yang tiba-tiba muncul. Sebelum mendarat, ia merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menghalanginya, dan tubuhnya mulai melayang. Pada saat yang sama, ia merasa seperti tercekik. Itu sungguh tidak nyaman. Tubuhnya terus-menerus diremas, seolah-olah dia akan segera berubah menjadi kabut berdarah. Itulah pertama kalinya dia merasa takut. Keluarganya memiliki kekuasaan dan pengaruh di negeri pembantaian. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra tunggal keluarga Jiang, dan keluarga Jiangku adalah faksi utama di pegunungan Kunlun. Jika kau membunuhku, ayahku pasti akan bertempur memperebutkan artefak. Mata Ye Chen menyipit saat mendengar ini. Dia bertanya, karena keluargamu memiliki kekuatan dan pengaruh di sini, tahukah kamu siapa alkemis terkuat di negeri pembantaian? Alkemis terkuat. Jiang Luo tercengang. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain menanyakan hal ini, dia tetap berkata, negeri pembantaian hanya memiliki satu alkemis kelas atas sejati. Orang ini berasal dari divisi pil dan menggunakan orang untuk memurnikan pil di negeri pembantaian. Namanya adalah Hong Tao. Ye Chen hampir yakin bahwa orang itu adalah orang ini. Dia melanjutkan, apakah kamu tahu di mana Hong Tao sekarang? Karena dia tidak mau memastikan keberadaan tuannya, jika orang ini mati, maka tuannya akan aman. Di mata Ye Chen, tak seorang pun berhak menyentuh tuannya. Kalau ada, dia akan bunuh saja mereka. Bab 740, Ramalan, Bagian 1. Tentu saja, Jiang Luo bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari Ye Chen, dan menatapnya dengan ngeri. Di tanah pembantaian, siapa yang tidak mengenal ketenaran Hong Tao? Saat itu, orang dari negeri pembantaian itu secara pribadi mengundang Hong Tao untuk datang dan bahkan berjanji bahwa tidak ada seorang pun di seluruh pegunungan Kunlun yang dapat menyentuhnya. Tanah pembantaian sangatlah berbahaya, dan sebagian besar sekte di pegunungan Kunlun tidak berani memasukinya dengan mudah. Beberapa sekte di pegunungan Kunlun tidak berani memasukinya dengan mudah. Janji orang itu sudah cukup bagi Hong Tao untuk meramu pil dan bertindak tak bermoral.
Akar spiritual dan saripati darah dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah secara paksa dilucuti dan diubah menjadi bahan obat untuk alkimia Hong Tao. Itu tidak manusiawi, tetapi inilah daunnya Hong Tao. Hong Tao telah meninggalkan aliansi alkimia. Meskipun ia bukan lagi seorang tetua di sana, ia dapat dianggap sebagai orang yang tidak tersentuh di tanah pembantaian. Banyak ahli yang menjaganya untuk memastikan keselamatannya. Meskipun begitu, anak di depan Jiang Luo ingin membunuh Hong Tao. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Ketika Ye Chen melihat Jiang Luo tetap diam, dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan tekanan spiritualnya yang kuat. Kaca. Tulang Jiang Luo mulai patah, dan dia merasakan sakit yang teramat sangat. Tuan, berhenti, berhenti, berhenti. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Hong Tao selalu berada di sebuah rumah besar di utara, yang diberikan kepadanya oleh orang dari negeri pembantaian. Ada hampir 100 ahli yang menjaganya, dan tidak ada yang berani mendekat. Ye Chen mengerutkan kening. Orang ini terus berbicara tentang orang itu di negeri pembantaian. Jelas, status orang ini jauh lebih tinggi daripada Hong Tao. Mungkinkah dia penguasa tempat ini? Siapa orang yang sedang kamu bicarakan? Tanya Ye Chen. Ketika Jiang Luo mendengar ini, ekspresinya berubah ngeri dan dia menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak akan pernah berani menyebut orang itu. Kalau tidak, bahkan jika saya keluar dari sini hidup-hidup, saya akan berakhir lebih buruk daripada mati. Ye Chen mengetukkan jarinya pelan di udara dan menatap Jiang Luo. Pertanyaan terakhir, kamu seharusnya sudah mendengar tentang taruhan alkimia antara Hong Tao dan Master Sekte dari Sekte Dewa Medis yang terjadi 3 hari dari sekarang. Kanan. Ya, saya punya. Apakah kamu tahu keberadaan Master Sekte Dewa Medis? Duan Huai'an. Jiang Luo menggelengkan kepalanya. Tuan, berita tentang taruhan ini telah menyebar seperti api. Semua orang tahu tentang hal itu. Namun, sejak Duan Huai'an muncul saat itu, dia tidak pernah menunjukkan dirinya lagi. Beberapa pasukan mencarinya, tetapi tidak ada satupun yang menemukannya. Orang-orang dari Sekte Dao juga mencarinya. Namun, setiap kali mereka menemukan beberapa petunjuk, jejaknya tiba-tiba menghilang. Namun, satu hal yang pasti. Duan Huai'an berada di suatu tempat di tanah pembantaian. Tuan, saya sudah menceritakan semua yang saya tahu. Bisakah Anda melepaskan saya? Saya bersumpah bahwa keluarga Jiang tidak akan pernah membalas dendam. Ye Chen mengangguk penuh minat dan melepaskan ikatan yang membelenggu Jiang Luo. Melihat ini, Jiang Luo menghela napas lega. Namun, tepat saat dia hendak pergi, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Jiang Luo tercengang. Saat dia menoleh, raungan naga bergema, dan beberapa detik kemudian, dia dilahap habis oleh naga darah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kabut darah memenuhi udara dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen pergi ke jendela dan melihat ke utara. Tentu saja, dia menemukan bangunan yang dicarinya. Seluruh bangunan itu berwarna merah dan indah dipandang. Bagian luarnya memiliki banyak jendela dari lantai hingga langit-langit yang berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Bahkan di Huaxia, bangunan ini memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan penghargaan seni arsitektur. Namun, masalah yang lebih mendesak adalah formasi yang kuat di sekitar bangunan, dan juga bayangan samar sebuah kuali di atas formasi tersebut. Sepertinya ini tempatnya. Hong Tao, karena aku tidak dapat menemukan guru, aku hanya bisa memulainya denganmu. Pada saat yang sama, di Sekte Dao, pemimpin sekte dan sesepuh berjubah emas dari Sekte Dao tengah mengamati seluruh pegunungan Kunlun dari atas tebing. Penatua He, mengapa aku merasa bahwa sesuatu akan terjadi pada Sekte Dao selama beberapa hari ini? Ketika aku menutup mata untuk beristirahat, sebuah sosok akan selalu muncul dalam mimpiku. Sosok itu berdiri di atas naga suci dan melayang di langit, menatap Sekte Dao. Pedang di tangannya menyebabkan fenomena duniawi, dan sepertinya dia ingin dan dapat menghancurkan Sekte Dao, kata kepala sekte sambil mendesah. Mimpi buruk ini telah berlangsung lama. Secara umum, dengan tingkat kultivasinya, mustahil baginya untuk mempunyai mimpi konyol seperti itu dalam waktu lama, jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa mimpi itu berhubungan dengan ramalan tentang masa depan. Mimpi itu mencerminkan kenyataan. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Master Sekte Dao begitu melankolis. Tetua berambut putih berjubah Tao melirik ke arah Master Sekte dan tersenyum. Master Sekte,
Anda mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Mimpi dan kenyataan sering kali bertolak belakang. Sosok itu mungkin Anda, Master Sekte. Pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya. Bukan aku. Aku yakin aku belum pernah merasakan tekanan seperti itu sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah benar-benar ada orang seperti itu di pegunungan Kunlun. Mungkin saat hari itu tiba, Sekte Dao akan tamat. Tetua berambut putih itu berpikir keras dan tiba-tiba bertanya, pemimpin sekte, dalam mimpimu, apakah kau melihat wujud pemuda itu? Pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya. Jika aku melihatnya dengan jelas, aku tidak akan datang menemuimu hari ini. Tetua He, kau adalah satu-satunya orang di Sekte Dao yang dapat dianggap ahli dalam meramal. Kau memahami rahasia surgawi dan masa depan. Aku harap kau dapat membaca peruntunganku dan menemukan sumber mimpi ini. Ini bisa dianggap sebagai tindakan pencegahan. Penatua He merenung beberapa detik lalu mengangguk. Teknik semacam ini bertentangan dengan surga, jadi setiap kali digunakan, akan menghabiskan sebagian besar kultivasinya. Namun, karena ketua sekte telah memintanya, dia tidak punya pilihan lain. Ketua sekte, apa saja ciri-ciri sosok dalam mimpi itu? Pemimpin sekte itu menyipitkan matanya dan mengingat mimpinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia berkata perlahan, pemuda itu ditemani oleh seekor naga sepanjang 10.000 kaki, dan dia membawa pedang di punggungnya. Selain itu, api yang sangat kuat menyembur keluar dari dahinya. Api membubung, dan petir kesengsaraan jatuh dari langit, menyebabkan bencana besar. Hanya itu yang aku tahu. Mendengar kata-kata ini, sebuah sosok muncul secara naluriah di benak Penatua He. Kemudian, dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan sebuah rune muncul di telapak tangannya. Dao surgawi berada di bawah kendaliku. Selamanya, ramalan adalah yang tertinggi. Aku bersedia membakar kultivasiku untuk menembus tabir dan mengungkapkan kebenaran. Surga, buka gerbangnya dan ungkapkan rahasia-rahasiamu. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, setetes saripati darah Penatua He tiba-tiba menyembur keluar lalu meledak dengan suara dentuman keras. Pada saat yang sama, Penatua He melemparkan platformasi, yang berputar makin lama makin cepat. Ketika kecepatannya begitu tinggi hingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sebenarnya ia membentuk proyeksi gambar. Sosok dalam proyeksi gambar itu hampir sama persis dengan sosok yang dijelaskan oleh Master Sekte. Naga suci, petir malapetaka, api yang ganas. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Namun, hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa melihat detailnya dengan jelas. Seolah-olah seseorang telah dengan paksa mengaburkan wajah sosok tersebut. Bagaimana ini mungkin? Tetua He berseru, dengan teknikku, semuanya seharusnya terungkap. Mengapa wajah orang ini masih begitu kabur? Seolah-olah bahkan Dao surgawi tidak memiliki pengaruh atas orang ini. Apakah benar-benar ada orang seperti itu di pegunungan Kunlun?